وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam lupa kita panjatkan pada junjungan kita suri taala dan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan setelah pekan lalu saya berhalangan. Mohon maaf. Kita bahasan inta, kalau berdasarkan catatan saya sebenarnya kita belum sampai ke pembahasan PLO, tapi tidak apa-apa. Sekedar ngecek kembali bahwa kita sudah membahas berarti bagaimana berdirinya Israel, kemudian peristiwa-peristiwa setelah itu terkait dengan berdirinya atau munculnya perlawanan. Kemudian juga berarti kita sudah membahas tentang Lajnatud Difa'an Istiqlal Indonesia ya. Kita sudah membahas peran pemuda yang ada di Mesir. Sudah belum? Pembahasan sebelum ini. Saya double check saja karena pembatas saya di sini, tetapi di catatan kita memang ada PLO Intifada sampai 2007 dan kemudian 2007 sampai 2023. Tapi kalau catatan saya, pembahasan kita malam itu berhentinya di sini. Saya cuma mau ngecek saja, mungkin ada yang bisa menjawab. Apakah kita sudah membahas tentang Lajnatud Difa'an Istiqlal Indonesia ini, perkumpulan yang dipimpin sama Muhammad Zain Hasan, kiai yang kuliah di Kairo waktu Indonesia merdeka. Sudah pernah dibahas belum? Ada yang mungkin bisa mengingat dan melihat catatan? Afwan Ustadz, sepertinya yang saya ingat belum ya Ustadz. Belum ya? Kalau belum, ini sayang untuk ditinggal, untuk dilewatkan, karena ini menggambarkan kedekatan kita dengan Palestina secara historis, Indonesia dan Palestina. Apakah kita tetap terus di PLO, tapi ini men-skip puluhan slides, puluhan pembahasan, gimana sebaiknya? Kita tetap langsung ke PLO sampai dengan Intifada, atau kita mau bahas ini dulu malam ini? Boleh Ustadz dibahas yang ini dulu agar tidak ada yang apa terlompat Terlewat begitu. nih. Ya, Iya, baiklah. mohon maaf Ustadz, ada sepertinya suaranya agak kecil ya Ustadz. Iya, karena saya lagi kurang sehat aja. Bisa Ah, sih, baik. lebih gede lagi. Cuma Ya kondisi tidak badan ada. saya lagi. Ya, kalau sound ini standar udah nggak ada yang kecil. Baik, Baik baik. Ustadz. Terima kasih. Ya, ya. Berarti secara materi berarti kita mulai dari sini ya. Ya boleh Ini Ustadz. dulu ya, berarti ya. Ya, sesuai catatan aja. Baik, baik. Sebentar, sebentar. Kalau begitu saya open file yang lain karena ini masih belum saya perbaiki. Ada yang sudah saya perbaiki, tapi karena saya ragu-ragu apakah ini sudah atau belum, akhirnya saya pindah. Sebentar ya, nanti saya share screen lagi. Sekarang saya mau angkat filenya dulu sebentar. Sudah siap filenya itu, tinggal diangkat saja. Sebentar. Desember 10. Jadi kalau di dalam pembahasan sebelumnya, ini sambil nunggu loading filenya. Kalau di pembahasan sebelumnya kan kita hanya membahas tentang latar belakang Palestina dan kemudian bagaimana Palestina itu mengalami kemunduran di akhir abad ke-20, kemudian dimanfaatkan situasi tersebut oleh pergerakan Zionisme, dan mereka cukup berhasil dalam menyelundupkan orang-orang Yahudi ke Palestina, kemudian menimbulkan permasalahan yang banyak, yang panjang tentang itu, sampai kemudian akhirnya uh, jumlah mereka cukup signifikan untuk membuat ini apa namanya, membuat permasalahan atau membuat perubahan demografi sehingga um, Palestina ini kemudian menjadi tersingkirkan ya, atau mereka terdesak, sehingga ketika tahun 1947-48 itu semakin gencar lagi mereka melakukan upaya-upaya pengusiran, perampasan wilayah kaum muslimin, maka terdapat permasalahan atau terdapat kondisi di mana kaum muslimin waktu itu tidak siap untuk menghadapi
agresi dan serangan-serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Haganah sebagai salah satu milisi bersenjatanya Zionis. Itu latar belakangnya. Ini sebentar, file sudah muncul. Jadi saya share screen dulu. Oke. Sudah muncul ya di sana ya. Sudah muncul Ustaz. Ya. Ini saya mau full screen dulu sebentar. Ya. Jadi mulai tahun 1929 bulan Agustus itu sudah ada upaya paksa dari mereka orang-orang Yahudi yang masuk setelah 1882 di bawah pengaruh Zionis internasional, itu mereka sudah berhasil merebut tembok barat yang kita sering sebut sebagai, sebelum peristiwa ini disebut sebagai temboknya Burak, tempat di mana Rasulullah SAW sebelum ketika Isra dan kemudian Mi'raj itu menambatkan Burak di tempat ini. Nah, disinilah para sahabat, para nabi SAW alaihi wassalatu wassalam itu kemudian sholat bersama Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah, sebelum Mi'raj ke Sidratul Muntaha. 1930 sudah ada laporan independen dari Hope Simpson, ini yang kemudian disebut dengan Passfield White Paper, itu memutuskan bahwa ini imigrasi Yahudi kalau tidak dihentikan, termasuk diantaranya penjualan tanah secara ilegal, ini akan menimbulkan perang. Jadi tahun 1930 pun sudah ada prediksi itu. Makanya Inggris kemudian menjadi target sasaran oleh Haganah. Jadi Yahudi waktu itu sedemikian beraninya mereka tidak hanya menyerang kaum muslimin, Kristen Ortodoks, Kristen Armenia, dan lain sebagainya, tetapi juga berani menyerang Inggris sebagai administrator Palestina. Jadi memang sebenarnya Inggris kalau mau jujur sebenarnya 1930 itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda bahwa negara Israel yang mereka rencanakan dari sejak Kongres ya Zionis pertama tahun 1897 yang dipimpin oleh Theodor Herzl itu. Kalau ini kan Theodor Herzl sudah meninggal dunia. Ini sebenarnya sudah nyata bahwa mereka ini tidak ada niatan dan tidak ada di dalam manifesto mereka itu berbagi tempat dengan orang lain. Jadi memang gerakan yang sangat ekstrim, gerakan yang bahkan di kalangan Yahudi pun dinilai ekstrim oleh orang-orang Ortodoks yang tidak terpengaruh dengan pergerakan Zionis. Namun sampai dengan akhir Perang Dunia Pertama, jumlah orang-orang Yahudi yang ada di Palestina itu jumlahnya masih sedikit, masih dianggap tidak cukup untuk mengubah atau memaksakan kehendak mereka secara semena-mena. Sehingga peristiwa yang terjadi di Eropa kemudian dimanfaatkan oleh mereka sebagai latar belakang bahwa setelah Perang Dunia ke-1 sampai dengan Perang Dunia ke-2 itu di Eropa terjadi krisis ekonomi ya, di dunia sebenarnya ya, crash apa namanya pasar saham itu crash di tahun 30. Dan itu dampaknya seluruh dunia, termasuk juga di Eropa. Yang paling terdampak adalah diantaranya negara Jerman. Sehingga di Jerman ini muncul ketidaksukaan, ya, sentimen anti-Yahudi, anti perbankan Yahudi secara besar-besaran. Dan ini kemudian dimanfaatkan oleh partai ultranasionalis yang bernama Nasional Sosialis. Ini yang kemudian kita kenal sebagai Nazi. Waktu itu awalnya belum dipimpin oleh Hitler. Tapi Hitler karena kemampuan oratornya, kemudian dia juga punya orang yang
apa istilahnya, tangan besi gitu, orang-orang yang mengintimidasi eh, orang-orang lain sehingga dia dengan cepat meroket menjadi salah satu public figure dari Nazi dan bahkan nanti akan memimpinnya. Nah, ini Hitler ini secara terbuka sudah mengumumkan perangnya terhadap orang-orang Yahudi. Jadi Hitler itu di dalam biografinya atau tulisan dia yang membuat uh, merinding orang-orang Yahudi itu menjadi catatan tersendiri. Kenapa Hitler ini tidak disingkirkan? Karena sudah jelas-jelas dia akan melakukan pembantaian terhadap Yahudi jauh sebelum dia menjadi kanselir Jerman. Itu. Sehingga sering muncul teori-teori konspirasi bahwa Hitler ini disokong Yahudi. Sebenarnya bukan begitu. Karena Yahudi sendiri sebenarnya khawatir dengan naiknya Hitler ini. Tetapi di satu sisi, Zionis Internasional melihat bahwa kalau Hitler ini berkuasa di Jerman, dan Jerman kemudian dengan semangat ultranasionalisnya itu kemudian mengubarkan perang besar, perang dunia sekali lagi setelah Perang Dunia Pertama, maka ini akan menjadi satu hal yang dianggap positif karena dengan seperti itu Yahudi-Yahudi yang masih belum mau bermigrasi ke Palestina ini dengan sendirinya tidak ada pilihan lain. Gitu. Jadi dua rencana yang kebetulan bertemu di satu titik, yaitu mengenyahkan Yahudi yang tidak mau pindah ke Palestina, ini Yahudi yang tetap ingin tinggal di Eropa, sehingga kalau Hitler ini naik dan Perang Dunia Kedua bisa diperkirakan akan muncul, itu akan menjadi akan bermanfaat untuk rencana besar Zionis, yaitu membanjiri Palestina dengan orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari keganasan Jerman. Gitu penjelasan kalau kita baca di bukunya Ilan Pape yang berjudul The Ethnic Cleansing of Palestine. Dia juga membahas itu tentang peristiwa ini, latar belakangnya. 1 September 1939 Perang Dunia Kedua meletus di Eropa. Nah, setelah 3 tahun kurang lebih berjalan, di bulan Mei 1942 di New York City sudah muncul Kongres Zionis lanjutan. Sekarang gerakan Zionisme internasional itu bergeser dari Inggris ke Amerika Serikat. Ini sebuah sejarah yang unik karena kepemimpinan Zionis internasional ini sudah dibawa Chaim Weizmann, orang Jerman yang memang jadi tokoh di Amerika dan juga terkenal, dan dia ini memiliki akses sampai kepada Presiden Amerika Serikat. Jadi Kongres Kongres Zionis Internasional yang tadinya dilakukan di bumi Eropa, tapi karena Eropa berada di dalam kekuasaan Hitler atau Jerman, Nazi Jerman itu, kemudian mereka memindahkan kongresnya ke Amerika Serikat yang lebih aman tentu saja dari jangkauan Hitler. Jadi perjalanan sejarah itu banyak dirancang oleh mereka di pusat-pusat kekuasaan dunia yang baru, yaitu Amerika Serikat sebagai superpower, the new superpower, setelah Inggris dan Perancis kehilangan pamornya nanti pasca Perang Dunia Kedua. Nah, dari sini muncul suatu peristiwa rangkaian sejarah yang nantinya akan mempertemukan Indonesia dengan Palestina. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Jepang dan Jerman itu kan bersatu atau bersekutu mereka di Perang Dunia Kedua. Dan keduanya ketika memasuki tahun 1944 itu sudah babak belur. Jerman babak belur, Jepang juga babak belur. Mereka terpaksa merubah kebijakannya yang tadinya menindas negara-negara yang mereka kuasai, kemudian beralih kepada kebijakan pada negara-negara ini, suatu harapan kemerdekaan yang kita tidak tahu sebenarnya apakah benar-benar akan diwujudkan atau tidak. Ya. Tetapi mereka butuh negara-negara yang mereka duduki ini loyal kepada mereka, baik Jerman maupun Jepang. Kalau Jerman itu di Eropa, Jepang itu di Asia. Nah, terjadilah apa yang kita catat dalam sejarah sebagai rapat ke-85 Parlemen Jepang, Imperial Diet. Ini waktu itu Jepang dipimpin oleh Perdana Menteri Kuniaki Koiso, dan dia mengumumkan bahwa Jepang bersedia memberikan jaminan Indonesia, waktu itu masih Hindia Belanda, untuk merdeka dengan catatan mereka mendukung ya atau turut membela kepentingan kekaisaran Jepang di Perang Dunia Kedua. Kan Perang Dunia Kedua belum selesai itu.
Nah, salah satu implementasi dari keputusan rapat besar ke-85 ini adalah dibentuknya Dokuritsu Zunbi Kyosakai, atau di dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPKI. I-nya itu nanti Indonesia. Pada 29 April 1945, dilantiklah Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan RP Suroso sebagai ketua dan wakil dari BPUPK. Nah, sidang ini nantinya akan melahirkan seperti misalnya dasar negara, pembukaan preambul Undang-Undang Dasar, dan seterusnya. Tapi pembahasan kita tidak ke arah sana. Nah, kenapa Haji Amin Al-Husaini ini kemudian begitu perhatian kepada Indonesia? Haji Amin Al-Husaini, kalau masih ingat dalam pertemuan sebelumnya, adalah ketua, atau dia jabatannya adalah Mufti Palestina, Mufti Al-Quds, jadi pimpinan ulama Palestina di kota Al-Quds dan Palestina secara keseluruhan. Itu merupakan ketua parlemen Arab di Palestina, ya. Karena kita tahu Palestina waktu dijajah oleh Inggris sebagai British Mandate of Palestine itu ada dua parlemen itu. Yang satu lebih dimanja atau lebih di support, lebih didukung oleh Inggris, yaitu parlemen Zionis. Sedangkan parlemen Arab itu terdiri dari kaum muslimin dan orang-orang Nasrani itu sering dihalang-halangi untuk melakukan penggalangan dukungan terhadap penggalangan dukungan terhadap independensi Palestina. Ya, sampai ke titik di mana pimpinannya itu Haji Amin Al-Husaini itu dijadikan buronan, dikejar, ditangkap, ingin dibunuh. Oleh sebab itulah beliau melarikan diri ke Berlin, karena di Perang Dunia Kedua itu tempat yang paling aman dari jangkauan orang-orang Inggris, Prancis maupun Amerika ya di Berlin, di ibu kotanya Nazi Jerman. Disinilah beliau sering difitnah sebagai antek Hitler. Karena selama dia tinggal di Berlin selama kurang lebih 8 bulan sampai dengan Berlin itu jatuh ke tangan Uni Soviet, itu memang beliau ya terpaksa juga mengikuti program-program dengan kekuatan Muslim, karena beliau kan seorang mufti. Beliau di bawah Bosnia itu untuk merekrut kaum muslimin menjadi angkatan bersatu, menjadi prajurit bagi Jerman. Makanya kita temukan dalam sejarah Jerman itu ada batalion-batalion Bosnia itu yang memang Muslim, ya, Muslim Bosnia, dan mereka dikasih kebebasan untuk melaksanakan, ya, paling utama itu adalah sholat. Makanya sering dijadikan propaganda bahwa Muslim Bosnia itu adalah pendukung Nazi, ya, tetapi ya itu tidak kontekstual kan, sebagaimana Indonesia juga nanti mendukung Jepang karena dilatih perang, bukan berarti kita pro Jepang, gitu ya. Jadi dengan itu terkadang kalau nanti membaca tentang siapa Haji Amin ini di beberapa buku dan website sebagai kolaborator atau kolaborator Nazi Jerman. Nah, itu tidak tepat pemandangannya atau cara pandangnya. Nah, di Berlin inilah kurang lebih 8 bulan inilah beliau mentranslate, menerjemahkan pengumuman-pengumuman dari Jerman itu sendiri maupun dari sekutu Jerman yaitu Jepang. Nah, ini pertama kali beliau mengenal bahwa ada Muslim di um, di Hindia Belanda. Dan ini nanti akan semakin dipererat dalam babak sejarah berikutnya. Pada saat yang sama, kita tahu di bulan Agustus 1945 Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya. Dan ini kemudian menjadi suatu hal yang monumental, karena ketika Jepang itu sudah kalah atau bertekuk lutut, kalah tanpa syarat, ya, apa istilahnya itu, unconditional surrender, itu setelah dijatuhi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, itu ada waktu beberapa hari saja kita untuk memproklamasikan kemerdekaan, karena Jepang itu bertekuk lutut tanggal 14 Agustus 1945, sedangkan kita memerdekakan diri tanggal 17 Agustus. Nah, di akhir bulan Agustus itu Belanda sudah mendarat di Tanjung Priok di Jakarta, membonceng kapal-kapal Inggris. Jadi memang dekat sekali itu, kejar-kejaran itu. Makanya Soekarno pernah diculik oleh beberapa pemuda di bawah Rengas Dengklok itu untuk dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi beliau ingin menyatukan dulu komponen, terutama kaum muslimin, sebelum kemudian akhirnya 17-nya.
Itu. Nah, berita tersebut sebenarnya masih diredam itu oleh Belanda, ya, sehingga tentu tidak mungkin seterusnya selama-lamanya diredam bahwa Indonesia itu sudah menyatakan diri merdeka dan Belanda sedang mengumpulkan kekuatan untuk menggagalkan kemerdekaan itu atau menangkapi pemimpin-pemimpinnya. Itu kurang lebih 1 bulan sejak proklamasi tersebut, beritanya sudah bocor itu ke Mesir. Nah, dikonfirmasi oleh seorang pegawai staf kedubes Belanda bernama Mansur Abu Makarim, kemudian dia membocorkan informasi tersebut kepada mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo. Maka mahasiswa ini di bawah pimpinan Muhammad Zain Hasan membentuk lajnah, itu membentuk semacam kepanitiaan untuk pembelaan ad-difa an Istiqlal Indonesia. Jadi panitia pembelaan terhadap usaha-usaha kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, panitia inilah yang nantinya akan mencoba mengimbangi atau menangkal propaganda Belanda yang ingin menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia itu tidak ada atau Indonesia itu merupakan suatu entitas yang tidak sah dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang kemudian dipakai sebagai modal untuk bergerak. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ini saya ambil di dalam buku dari buku biografinya Muhammad Zain Hasan tentang diplomasi Indonesia di luar negeri. Ini salah satu foto mereka mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tergabung di dalam Lajnatul Difa'an Istiqlal Indonesia. Mereka rata-rata adalah mahasiswa Kairo, yang mahasiswa Indonesia di Al-Azhar di Kairo, Mesir. Mereka inilah kemudian melihat peluang bahwa Indonesia ini akan lebih kuat dan diakui oleh negara-negara lain kalau bisa menghadiri sidang Dewan PBB, sidang Dewan Keamanan maupun sidang umum PBB di London 10 Januari 1946. Tapi ya tentu saja waktu itu kita belum punya diplomat-diplomat yang siap berangkat karena tahun 45 46 ini kan kita masih konsolidasi. Sampai dengan 17 Januari 1946 berarti setahun kemerdekaan kita waktu itu Indonesia juga belum menjadi isu di Dewan Keamanan PBB atau di rapat-rapat PBB ya. Walaupun sudah ada acknowledgement ya dari Cina nasionalis, Ukraina dan Mesir ya. Argumentasi mereka bahwa Indonesia itu sah saja mengumumkan kemerdekaannya karena Belanda waktu itu meninggalkan Indonesia ketika Jepang menyerang Hindia Belanda. Tapi dukungan yang lebih konkret lagi datang dari Jenderal Saleh Harpasha. Nah, beliau ini juga teman dekat dari Haji Amin Al-Husaini. Nah, mufti Palestina yang tadinya di Berlin itu, ketika Berlin mendekati kejatuhan Berlin, itu beliau sudah melihat bahwa tidak mungkin berlama-lamaan di Berlin lagi. Karena kalau ditangkap oleh komunis Uni Soviet, ini permasalahan bisa lebih dahsyat lagi. Beliau tidak akan mendapatkan keadilan, maka beliau kemudian melarikan diri dari Berlin itu sebelum Berlin jatuh. Nah, beliau berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain sampai beliau sampai ke Kairo. Nah, di Kairo lah beliau mengontak beberapa mahasiswa Indonesia. Ketemulah dengan lajnah tadi yang dipimpin oleh Muhammad Zain Hasan. Dari situ beliau mengatakan Indonesia kalau mau menjadi pembicaraan di tingkat PBB harus disuarakan. Nah, beliau mengajak untuk bertemu dengan Jenderal Saleh Harpasha. Beliau ini adalah purnawirawan dari kerajaan Mesir dan pernah menjadi sekjen Liga Arab. Maka beliau menulis surat kepada Gladwin Jeb, ini sekjen PBB tanggal 23 Januari 1946. Beliau mengatakan bahwa dunia Arab, Muslim Arab world support Indonesia's independence, ya, sangat mendukung kemerdekaan Indonesia, dan mereka mengecam Inggris, British interference favoring Dutch, bahwa apa namanya campur tangan Inggris yang lebih menguntungkan Belanda ini hurts Muslim feeling. Dia katakan ini melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, dan beliau mengatakan ini kan sebagai seorang mantan sekjen Liga Arab. Ini berarti beliau ya memberikan satu tekanan politik bahwa Muslim ini kan ada di banyak negara, bukan hanya di satu tempat, bukan hanya di Mesir. Sehingga beliau mengingatkan bahwa campur tangan Inggris ini violates UN principles, sudah bisa dikatakan melanggar prinsip-prinsip PBB itu sendiri. Maka beliau merekomendasikan bahwa recognizing Indonesia's independence, ya, mengakui kemerdekaan Indonesia is the only solution to Indonesia problem. Kata beliau, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan urusan Indonesia tadi. Ini di sidang PBB 10 Januari 1946.
Nah, sejak itu kemudian Lajnah Indonesia tadi, mahasiswa Indonesia tadi merasakan perlunya untuk mendirikan apa namanya, untuk mendirikan eh, sebentar, ya. Mereka merasa mendirikan ini sebenarnya informasinya harusnya sebelum ini ya, karena Liga Liga Arab itu lahir di tahun 45. Nah, kembali kepada pembahasan tadi bahwa lajnah ini, kepanitiaan mahasiswa Indonesia di Kairo ini menandang mereka perlu punya perlu punya kantor yang representatif ya untuk menerima tamu-tamu kehormatan seperti Jenderal Sarehar Pasha tadi, dan juga didukung bersama Abdurrahman Azam Pasha, ini sekjen yang sedang menjabat. Maka mereka ketika membangun itu punya berbagai tujuan, diantaranya adalah untuk mendesak Inggris supaya tidak menyokong Belanda, bahkan mengubah opini dunia bahwa Indonesia itu justru yang legal, yang memiliki kekuatan hukum dibandingkan Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Untuk itulah kemudian mereka disupport oleh Mufti Palestina Haji Amin Al-Husaini, apalagi beliau waktu itu mengajak rekannya Muhammad Ali Tahir yang seorang pengusaha Palestina untuk mensupport atau menjadikan Indonesia ini sebagai salah satu pembicaraan lah di Kairo, di kalangan para diplomat yang penting kan. Karena waktu itu Belanda mencoba untuk menyebar isu bahwa Indonesia itu anti Arab, anti Islam. Bahkan dimanfaatkan juga oleh Belanda ini Habib Salim Alatas yang bekerja di kedutaan besar di Kairo, kedutaan besar Belanda di Kairo. Beliau melakukan black campaign bahwa Indonesia ini katanya anti Arab dan anti Islam. Ya, tentu saja berita ini dengan mudah di-counter karena ya tentu saja Indonesia kan berdirinya juga didukung oleh para ulama. Ya, kayak Haji Hasyim Asy'ari saja waktu itu sebagai ketua Majelis Syuro Partai Masyumi saja bahkan menuliskan fatwa jihad tanggal 11 September tahun 45 untuk menyemangati para pejuang ya, dari kalangan tentara Indonesia maupun dari kalangan santri di Laskar Sabilillah ya, di Laskar Hizbullah ya. Jadi mana mungkin anti Islam karena para pendiri Indonesia juga adalah orang-orang Muslim, dan Indonesia itu tentu saja punya hubungan yang dekat dengan Arab. Nah, ini berita inilah atau artikel-artikel yang dipakai untuk mengcounter ini diterbitkan di majalah bukan majalah harian ya, surat kabar Asyura. Asyura ini milik Muhammad Ali Tahir, seorang pedagang Palestina. Kemudian gagal dengan itu, Belanda kemudian mengirimkan diplomatnya lagi yang lebih tinggi lagi, yang lebih dikenal, ya, Sultan Hamid II Al-Gadri, ini Sultan Pontianak, walaupun dia tidak mewakili seluruh kerajaannya atau kesultanannya karena memang pernah dihapuskan sama Belanda, ya. Dibangkitkan lagi sekedar untuk menjadi antek Belanda. Dia mengatakan bahwa apa istilahnya, bahwa dia adalah utusan resmi dari Hindia Belanda, bukan Indonesia. Jadi dia mengatasnama, padahal dia itu adalah antek Belanda, tapi dia mengatakan bahwa sayalah yang menjadi juru bicara Republik Indonesia. Jadi kan kebohongan ya. Dan itu kemudian disampaikan oleh Lajnah bahwa Sultan Hamid II Al-Gadri ini tidak pro kemerdekaan. Oleh sebab itu, khususnya dari kerajaan Saudi waktu itu membatasi geraknya. Dia bisa masuk Mekah tetapi dia dilarang mengumumkan mendatangkan atau mengadakan press conference di Mekah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau sendiri diusir sebenarnya keluar, diusir secara halus untuk tidak berkampanye di Mekah oleh Raja Abdul Aziz bin Saud, waktu itu raja pertama kerajaan Saudi modern. Masih belum puas juga, kemudian Belanda mengirimkan misi haji, ada 50 orang yang diberangkatkan dari Tanjung Priok untuk berhaji, sekedar untuk mengatakan kepada sekedar semacam statement politik bahwa Belanda ini tidak tidak anti Islam. Ya, tetapi alhamdulillah waktu itu sudah ada fatwa dari ulama Azhar bahwa ada larangan berhaji dalam keadaan perang, bahwa di masa perang itu tidak ada kewajiban haji bagi kaum muslimin karena mengingat masalah-masalah ancaman terhadap diri, terhadap jiwa, terhadap harta benda. Bagian dari penjagaan terhadap maqasid syariah, tujuan adanya syariah itu sendiri. Jadi pada saat itu ya telah semakin terlihat
oleh publik di Mesir dan kemudian nanti di dunia bahwa Belanda ini berupaya melakukan politik-politik tipu daya atau politik-politik identitas ya, seolah-olah mereka ini hanya sekedar untuk mengirimkan jemaah haji saja, tetapi sudah mengklaim seolah-olah mereka ini Islami. Jadi haji dijadikan sebagai alat politik oleh Belanda pada saat itu. Sebagaimana sebenarnya sudah diajarkan juga oleh Snoeker-Kroeger. 30 November 1946 Inggris meninggalkan Jawa, menyerahkan kekuasaan itu kepada militer Belanda. Jadi setelah tanggal 30 November 46, otomatis pejuang-pejuang kaum muslimin yang ada di Indonesia, tentara, politisi, dan lain sebagainya berhadapan langsung dengan Belanda dan ancaman mereka. Nah, pesan Mufti Palestina pada waktu itu, jadi diingatkan kembali bahwa karena panitia tadi sudah berkenalan dengan Haji Amin Al-Husaini, beliau mengirimkan surat ya, telegram kepada Haji Muhammad Rashidi. Ya, beliau waktu itu Deputi Menlu sebelum menjadi Menteri Agama pertama Republik Indonesia di apa namanya, di Kabinet Merdeka, kabinet pertama. Beliau menyampaikan kepada Haji Muhammad Rashidi bahwa Parlemen Palestina mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi mereka belum bisa mengirimkan utusan datang ke Indonesia. Ya, dan itu beliau upayakan. Jadi beliau melobi Perdana Menteri Mesir, Mahmud Fahmi Nurrasyid Pasha, untuk mengirimkan utusan tersebut atas nama Mesir dan juga atas nama Parlemen Palestina. Beliau juga melobi Kementerian Luar Negeri Mesir ya, agar Konsul Jenderal Mesir di Bombay yang bernama Abdul Munim Mustafa Pasha itu bersedia berkenan diutus ke Indonesia untuk memberikan statement politik kepada dunia bahwa Republik Indonesia itu adalah sebuah negara yang berdaulat. Karena Republik Indonesia waktu itu kan hanya sepertiga dari Hindia Belanda, karena Borneo atau Kalimantan itu sepenuhnya masih menyatakan loyalitasnya kepada Belanda. Celebes ya, atau Sulawesi, Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kalau dulu disebut dengan Lesser Sunda, yaitu Sunda Kecil, dan juga Maluku serta Irian, ya, itu adalah Indonesia Timur. Itu menyatakan diri mereka, walaupun dia ada representasi dari umat Islam yang ada di grassroots, bahwa mereka ini pro Belanda. Maka kata Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, kita perlu melakukan gebrakan. Maka dikirimlah tadi pertemuan ini pertemuan antara Mufti Palestina Amin Al-Husaini dengan peci putihnya, dan di sebelahnya itu adalah Muhammad Ali Tahir, pengusaha Palestina yang banyak membantu perjuangan. Kalau diplomasi dan fatwa ini sebagian besar adalah jasa dari Haji Amin Al-Husaini. Kalau sedangkan diplomasi, pendanaan, ya, lobby itu banyak juga dilakukan oleh Muhammad Ali Tahir. Jadi kita ini berhutang budi sebenarnya dengan Palestina. Sangat tidak wajar kalau sekarang ada orang yang mengatakan bahwa Palestina dengan urusannya sendiri saja, sedangkan apa namanya, banyak orang yang mengatakan Palestina urusan Palestina sendirilah, gitu ya, bahwa apa namanya, kami Indonesia gitu ya, dengan urusan Indonesia. Nah, ini tidak historiknya, tidak ada dasar sejarahnya, karena um, sebenarnya Palestina itu walaupun mereka sebenarnya pada tahun 1947-48 ini sedang terancam negaranya, tetapi karena Haji Amin Al-Husaini juga tidak hanya melihat perjuangan Islam itu tidak hanya dibatasi oleh tanah Palestina saja, bahwa kaum muslimin seluruhnya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Beliau terpanggil untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin Indonesia. Beliau tidak segan-segan mengontak Lajnatul Difa an Istiqlal Indonesia. Beliau menemui Muhammad Zain Hasan, beliau mengatakan saya bantu sini, saya bantu. Jadi tanpa diminta mereka membantu. Sekarang harusnya tanpa diminta pun kita harusnya memberikan bantuan kepada Muslim Palestina. Ya. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Abdul Munim Mustafa Pasha diterbangkan dari Bombay dengan pesawat yang dicater ya. Dananya juga sebagian dari Muhammad Ali Tahir, pengusaha Palestina yang ada di Mesir. Nah, beliau mendarat di Yogyakarta tanggal 15 Maret 1947. Itu menembus langit Indonesia yang waktu itu ya dikuasai oleh pesawat-pesawat Belanda. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah pesawat itu tidak diintercept, tidak dijatuhkan oleh Belanda ya. Ketika mendarat di Yogyakarta, kenapa pilihannya Jogja bukan Jakarta? Karena Jakarta sudah diduduki Inggris. Sehingga beliau
memilih untuk mendarat langsung di ibu kota sementara kita, yaitu di Yogyakarta. Beliau diterima oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 almarhum rahimahullah, itu yang menyalami beliau dengan keris di belakang. Kemudian beliau komunikasinya dibantu oleh Haji Muhammad Rashidi yang memang sudah mendapatkan telegram ya, telegram yang dulu ya, bukan telegram yang aplikasi. Nah, itu beliau kemudian menyalaminya dan kemudian memberitahu tujuan kedatangan ini. Gitu. Sampai di situ masih kedengeran nggak? Saya khawatir putus ini jaringan kita. Kedengaran Ustaz, aman-aman. Aman ya. Soalnya sepi-sepi gitu. Sebentar, ini ada pesan masuk, saya balas terus saya lanjutkan lagi. Maaf, ini ada pesan yang harus segera saya kirimkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini menarik bahwa ketika Indonesia sedang terkepung ya, Belanda kan waktu itu melancarkan agresi pertama, kemudian nanti agresi kedua. Jadi pada saat itu Belanda juga mungkin kaget bahwa ada diplomat Mesir dengan beraninya datang ke Yogyakarta memberikan dukungan dari dua negara. Pertama Mesir ya, dan kedua dari Parlemen Arab Palestina di bawah Haji Amir Husseini. Walaupun ada data yang mengatakan bahwa tahun 50 nanti Parlemen Zionis itu ya, yang mengatasnamakan negara Israel itu menyatakan mereka mengakui Republik Indonesia, tetapi ditolak oleh Soekarno karena kami hanya mengakui atau kami hanya menerima pengakuan dari Parlemen Palestina. Jadi Presiden Soekarno dan Hatta waktu itu tegas bahwa Indonesia tidak butuh dukungan dari Israel. Nah, gitu. Jadi itu data sejarah yang tidak terbantahkan ya. Dan ini buku, saya foto-foto ini saya ambil dari buku-buku resmi, jadi bukan comot-comot dari internet gitu ya. Ini ada buku, kalau mau cari bukunya cari sendiri gitu. Sebentar saya stop sharing dulu. Ini saya di highlight dulu. Saya mau switch ini. Spotlight maksudnya. Bukan highlight. Saya di spotlight dulu. Nah, ini saya ganti videonya supaya saya bisa memperlihatkan buku yang Merdeka. Ini diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri atau diterbitkan dulu namanya Sekretariat ya. Diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia. Cetakan keempat berarti yang saya pegang ini tahun 1981. Ini zaman presidennya masih Soeharto. Ini halamannya sudah saya tandai. Ya. Kunjungan utusan Mesir Muhammad Abdul Mun'im Mustafa Pasha. Konsul Jenderal Mesir di Bombay bertindak atas nama Raja Faruk dari Mesir menyampaikan keputusan bla 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 tanggal 14 Maret 1947. Nah, ini fotonya. Beliau menemui ini Mustafa Abdul Mun'imnya di ini nih. Ini Abdul Mun'im Mustafa Pasha. Mustafa Pasha itu yang peci vest ya, khas ya. Sedangkan di sini yang dihadapi ini kan kita bisa lihat ini Soekarno, Hatta, Soekarno, dan paling kanan Haji Muhammad Rashidi. Ini di Yogyakarta, betul ya? 14 Maret 1947. Ini yang tadi, foto yang tadi. Ketika beliau bersalaman diterima oleh Sultan Sri Sultan, karena kan Yogyakarta itu nanti memutuskan bergabung kepada Republik Indonesia, ya. Jadi bukan daerah yang bukan wilayah Republik dulu, wilayah independen. Dan beliau memutuskan dan membantu 8 juta gulden ya. Dulu kasnya Yogyakarta itu
diberikan kepada Republik Indonesia ketika bergabung. Jadi bergabungnya bukan bergabung tangan kosong. Bergabung dan menyerahkan kas keraton itu 8 juta gulden. Jadi majalah apa buku-buku ini buku-buku lama ini, buku-buku tahun 81-an ini kalau dicari kita bisa banyak sejarah yang kita bisa pelajari di sini. Itu. Saya switch dulu kembali lagi ke depan. Saya share lagi kembali. Baik. Nah, ini. Kemudian pada tanggal 17 Maret delegasi Indonesia kemudian akhirnya dikirim ya, dikirim. Karena Abdul Munim Mustafa Pasha waktu itu kan naik pesawat sendiri ya, mereka charter tuh pesawatnya sendiri. Itu sebagian dananya juga dibantu sama Muhammad Ali Tahir, pengusaha Palestina. Jadi kita dapat bantuan diplomasi, dapat bantuan dana, akses, jaringan, lobby, itu mahal tuh, nggak bisa dibeli itu. Ya. Kedekatan Haji Amin Al-Husaini dengan pejabat-pejabat Mesir itu nggak bisa kita akses kalau kita nggak kenal. Sekedar kenal juga tidak cukup. Jadi Indonesia ini berhutang budi selama-lamanya dengan Palestina itu. Jadi sangat tidak pantas kalau masih ada orang Indonesia mengatakan bahwa Palestina urusan sendirilah, bukan urusan kita. Ini orang yang tidak mengerti bagaimana besarnya hutang kita kepada mereka secara politik, secara historis. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi diterima oleh Muhammad Hatta, Soekarno-Hatta, ya, diterjemahkan oleh Haji Muhammad Rashidi karena apa? Beliau kan memang alumni Al-Azhar juga. Jadi beliau adalah Menteri Agama Indonesia pertama. Beliau menerjemahkan dari bahasa Arab ini ke bahasa Indonesia yang dimengerti oleh apa namanya hadirin yang ada di situ. Ini pertemuan historis. Nah, kemudian ketika mau berangkat itu beliau menawarkan agar pesawat ini bisa diisi. Jadi daripada nyari pesawat sendiri kan susah. Susah. Maka kata beliau pesawat ini kita pakai saja kembali ke Bombay bahkan teruskan ke Kairo. Maka berangkatlah pada waktu itu rombongan yang memang sudah ditunjuk oleh Presiden Soekarno. Sekretaris Negara pertama Indonesia ya, Mr. Abdul Ghaffar Pringgodikdo, berarti ahli hukum beliau ini, Master de Rechten ya istilahnya MR itu bukan Mister ya kayak sebutan orang itu bukan ya Magister de Rechten jadi ahli hukum ya atau sarjana hukum. Abdul Ghaffar Pringgodikdo ini beliau menitipkan kepada Haji Muhammad Rashidi yang disuruh berangkat ya salah satu tim yang berangkat itu salah satunya adalah Haji Muhammad Rashidi memberikan satu tas berisi perhiasan gelang emas cincin yang berhasil diselamatkan dari pegadaian kata beliau. Tapi sebagian itu didapatkan dari infak dan sodakohnya para ibu-ibu pengajian muslimat di apa namanya di Kauman, pengajian Muhammadiyah di Kauman itu mengumpulkan biaya cukup besar waktu itu untuk biaya biaya diplomasi di luar negeri. Karena uang Republik Indonesia ORI itu belum apa namanya belum laku di luar negeri. Kan kita punya mata uang Indonesia yang lama gitu waktu Indonesia baru merdeka. Nih, uangnya kayak begini nih. Tapi ini tahun 47 nih. Waktu masih Republik masih belum punya ini uangnya hanya semacam kertas itu. Hanya semacam kertas coret-coret gitu. Sebentar, saya kasih lihat nih. Mungkin ada yang belum tahu kayak apa uang Indonesia. Ini kayak gini. Ya? Tahun berapa nih? Coba lihat tahunnya. Juli 1947. Masih pakai DJ ya, 26 Juli 1947. Kalau yang di atas ini 5 rupiah. Susah anunya, fokusnya nggak bisa fokus. Memang uangnya juga sudah agak rapuh begitu. Nah, seperti inilah uang-uang kita zaman dulu. Saya nggak punya banyak. Ini udah masa centering ini, udah apa namanya mata uang Indonesia yang masih zaman-zaman dulu nih. Aslinya. September, oh ini sudah tahun 49, 59. Berarti ini yang lebih cepat yang ini, yang dua ini.
Ini mata uang Indonesia zaman dulu. Juli 29 Juli 1947. Baik, saya balik lagi kameranya, share kembali. Jadi waktu itu mau nggak mau bawa ini uangnya harus dalam bentuk perhiasan, dalam bentuk emas. Ya. Terus apa yang terjadi setelah itu? Terjadi serangan, apa namanya, agresi militer Belanda yang pertama, kemudian berakhir pada perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini salah satu dampak negatifnya, daerah-daerah yang dikuasai Belanda itu harus dikosongkan dari kekuatan tentara Republik. Sehingga waktu itu yang paling mengenaskan adalah Divisi 3 Siliwangi yang berbasis di Jawa Barat. Karena sebagian besar Jawa Barat itu dikuasai oleh Belanda, akhirnya Divisi Siliwangi ini hijrah. Mereka harus berjalan kaki, naik kapal, naik kereta api ya ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi ada mahnya juga. Karena pasukan ini kan perjanjian Renville itu harus pindah tuh, keluar dari Senmuk. Nah, tapi pasukan ini nantinya beroperasi di sekitar setelah itu menggunakan jadi ini apa Divisi 3 Siliwangi itu ada di sana sehingga bisa dipakai sebagai unit tempur untuk menggagalkan pemberontakan PKI di Madiun, mendirikan negara di dalam negara. Jadi waktu itu kita tidak hanya berperang melawan Belanda, tapi juga harus berperang melawan pemberontak PKI yang mendirikan Uni Soviet Indonesia di Madiun tahun 1948. Itu catatan tambahan saja. Nah, kemudian berangkat bersama Abdul Munim Mustafa Pasha waktu itu adalah Menteri Luar Negeri ad interim atau yang sementara waktu, yaitu Haji Agus Salim, tengah, foto sebelah kiri. Nah, beliau ketika di Kairo sebelum berangkat ke Amerika Serikat untuk menghadiri sidang umum PBB, ya, waktu itu Indonesia belum menjadi member tuh karena belum diakui. Tetapi waktu itu sudah menjadi karena tekanan politik dari negara-negara Arab waktu itu, Muslim Arab ya, Mesir, Palestina, Lebanon, Suriah, Yordan, dan Kerajaan Arab Saudi, sehingga Indonesia dibicarakan menjadi isu. Ya. Itu manfaat lajnah dan tentu saja andil besar dari Mufti Palestina Haji Amin Al-Husaini. Jadi Muhammad Rashidi yang duduk di sebelah kiri Haji Agus Salim itu berbicara dengan Muhammad Ali Tahir, persis yang duduk di sebelah beliau. Beliau memberikan apresiasi terhadap bantuannya, ya, menyewakan secara gratis, memberikan sekretariat di gedung Subhanul Muslimin, ya, gedung pemuda Muslim di Kairo, sehingga mahasiswa Indonesia ini punya sekretariat, bisa mengibarkan bendera Indonesia merah putih, sehingga orang-orang Arab, khususnya para diplomat ini mengetahui bahwa ada Republik Indonesia yang baru lahir dari Hindia Belanda. Dulu kan ulama kita hanya dikenal sebagai bukan sebagai ulama Indonesia, tetapi sebagai ulama Jawi atau sesuai dengan wilayahnya masing-masing, misalnya Al-Minangkabawi gitu ya, Al-Falimbani dari Palembang, kalau Al-Minangkabawi tadi dari daerah Minangkabau, kemudian Al-Bantani dari Banten, Al-Batawi dari sekitar Jakarta ini gitu kan, Al-Makassari itu. Nah, kemudian setelah adanya Indonesia barulah dikenal ini orang-orang Indonesia. Nah, itu di sini. Nah, kemudian pengakuan ini kan perlu digalang, maka surat-surat diplomatik ini kemudian didiskusikan dengan Mustafa Nukrashi Pasha atau Mahmud Fahmi El Nukrashi. Itu yang duduk di tengah di foto sebelah kanan. Itu berdiskusi dengan Haji Agus Salim, ya, yang menjabat Menteri Luar Negeri sementara. Kemudian di sebelah kanannya AR Baswedan, ini kakek dari Anies Baswedan yang sekarang ini salah satu capres. Jadi beliau juga dikirim. Jadi yang dikirim oleh Soekarno Hatta waktu itu Haji Muhammad Rashidi, Haji Agus Salim, Nazir Sultan Pamuntjak, kemudian AR Baswedan. Ada 4. Kalau nggak salah satu lagi 5, saya lupa yang satu. Tapi yang jelas mereka dikirim untuk berdiplomasi di luar negeri. Dan ini berdampak pada pengakuan Republik Indonesia
nantinya di tahun 49. Jadi dari lobby-lobby internasional itu eh, muncullah gelombang kekuatan di luar negeri sehingga menekan Belanda di dalam konferensi meja bundar untuk mengakui Republik Indonesia atau waktu itu nantinya dikenal sebagai Republik Indonesia Serikat. Tapi itu pembahasan untuk lain waktu. Sudah hampir selesai kita pembahasan ini. Memang ada upaya-upaya Belanda untuk melakukan sabotase terhadap pengakuan Republik ini, tetapi alhamdulillah kita dapat bantuannya tidak main-main. Jadi seperti Raja Abdul Aziz menyatakan bahwa kami nahnu la nata'akhir, kami tidak akan ketinggalan mendukung Indonesia. Itu signifikan sekali. Bahkan Pangeran Faisal sebelum menjadi raja, karena ayahnya waktu itu masih hidup, masih menjadi raja, mengatakan bahwa sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia agar mereka percaya kepada kekuatan sendiri, walaupun berdiplomasi, tapi diplomasi itu tidak sepenting kemampuan untuk bertempur. Jadi dukungan Saudi waktu itu jelas kepada diplomasi sekaligus juga peperangan tentu saja. Kemudian dalam perjalanan pulang tahun 47 ini 9 Juni Haji Agus Salim sempat singgah di Mekah melaksanakan umroh dan kemudian bertemu dengan Prince Faisal, jadi Pangeran Faisal bin Abdul Aziz selaku Menteri Luar Negeri. Nah, beliau juga mengundang Haji Amin Al-Husaini selaku Mufti Palestina. Ini hubungan yang erat antara Palestina, Indonesia, dan Mesir tadinya. Ini terlihat juga hubungan yang erat antara Palestina, Indonesia, dan Kerajaan Arab Saudi. Jadi kita itu punya banyak hutang itu. Hutang diplomasi gitu ya, hutang tekanan-tekanan politik untuk Belanda. Itu dari negara-negara seperti Palestina, Parlemen Arab Palestina, kemudian Mesir, Lebanon, Suriah, Transyordan, kemudian Arab Saudi. Jadi tidak mungkin kita itu bisa eksis ya tanpa bantuan-bantuan ini. Nah, kemudian delegasi kita meninggalkan Kairo menuju New York ya, untuk mendatangi sidang PBB. Sultan Syahrir waktu itu menyusul dan beliau ini yang nantinya akan menjadi Menteri Luar Negeri selama pertemuan PBB itu. Haji Agus Salim waktu itu menjadi anggota diplomasi. Jadi pergantian itu biasa. Walaupun berangkatnya Sultan Syahrir ini menimbulkan konflik di Indonesia karena Perdana Menteri Indonesia akhirnya dipegang oleh Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin ini kan asal partainya adalah PKI FDR, Front Demokratik. Nah, kemudian mereka memberontak membentuk Uni Soviet Indonesia tahun 48. Ya, jadi itu catatan saja supaya tahu. Jabatan Ketua Delegasi di Mesir ditinggalkan oleh Haji Agus Salim, digantikan oleh Haji Muhammad Rashidi. Karena Haji Agus Salim mendampingi Sultan Syahrir ke New York. Haji Muhammad Rashidi melakukan diplomasi keliling di Timur Tengah dari Kairo. Seandainya Palestina waktu itu tidak ditutup oleh Inggris, mungkin kita masuk juga Palestina, tapi tidak mungkin pada saat itu. Kemudian ke Transyordan, ke Damaskus, ke Beirut, dan kemudian ke Mekah. Kemudian ketika Sultan Syahrir sebelum dalam perjalanan pulang ke Mesir kembali mendapat support yang luar biasa dari orang-orang kaum muslimin di Mesir, khususnya sebagai catatan bahwa beliau mendapatkan dukungan besar dari Hasan al-Banna yang duduk paling sebelah kiri. Hasan al-Banna ini adalah Muraqib Am atau pimpinan umum dari pergerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, pergerakan terbesar di Mesir waktu itu. Kemudian Jenderal Saleh Harb Pasha, ini juga yang persis di sebelah kanannya Hasan al-Banna, ini diapit oleh Hasan al-Banna dan Sultan Syahrir. Beliau ini yang sangat lantang pertama kali memprotes Inggris waktu itu, mendukung Belanda. Kemudian di tengah-tengah itu Sultan Syahrir, di sebelah kanan Sultan Syahrir itu adalah Syekh Abdul Latif Diras. Ini salah seorang anggota dari majelis ulamanya atau lajnah daimahnya ini, atau kadang-kadang disebut juga mufti Azhar ya. Itu yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang membongkar gitu ya, membongkar makar-makar Belanda waktu itu. Jadi nggak bisa kita itu terpisah dari sejarah Timur Tengah, nggak bisa. Hanya orang-orang yang punya agenda tertentu saja yang menginginkan Indonesia ini lepas hubungan dengan Timur Tengah. Itu nggak mungkin kita. Jadi apa yang terjadi di Timur Tengah, apa yang terjadi terhadap Palestina, tokoh-tokohnya, itu sangat dekat hubungannya dengan Indonesia, dan itu tidak boleh dihapus dalam sejarah. Ya.
Kemudian di sebelah kanan dari Syekh Abdul Latif Diras ini adalah Dr. Salahuddin Pasha, Dr. Abdul Wahad Azam Pasha. Mereka ini adalah tokoh-tokoh ini tokoh-tokoh dari Liga Arab yang waktu itu sangat semangat sekali mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Lajnah itu berdiri persis di belakang Jenderal Saleh Hab Pasha. Ini adalah kita kenal sebagai tadi namanya Muhammad Zain Hasan. Akhirnya sebelum pulang itu Haji Muhammad Rashidi ya, dekat dengan terjalin hubungan personal dengan Muhammad Ali Tahir, saudagar Palestina ini. Ya, bahkan beliau waktu itu ya memang terus menyuarakan tentang Indonesia melalui surat kabarnya Asyura. Bahkan setelah Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan ya tahun 49 dari kerajaan Belanda waktu itu, tetap beliau menyuarakan tentang Indonesia sebagai saudara bangsa Palestina dan saudara bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah. Ya. Intinya adalah kalau kita bicara tentang Palestina, ya kalau kita belum mampu bantu, paling tidak kita tidak mencela perjuangan mereka. Sebagaimana firman Allah dari surah Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah satu kaum menilai, mengejek, mengolok-olok kaum yang lain. Karena bisa jadi asa ayyakunu khairam minhum, yang diejek-ejek itu bisa jadi lebih baik daripada mereka. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Jadi perempuan juga jangan saling mengejek kepada perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan-perempuan itu lebih baik daripada mereka. Sebagaimana para bunda, para ibu-ibu, para muslimah di Palestina ya, janganlah kita menjelek-jelekkan mereka. Mereka sudah kehilangan anaknya, kehilangan orang tua, kehilangan macam-macam. Bahkan ada yang dipenjara ya. Jadi jangan kita mengatakan ini salah mereka, apalagi menyalahkan kaum muslimin yang ada di Palestina. Jangan. Justru kita perlu membela mereka. Ya, baik sebagai seorang muslim, innamal mu'minu, sebagai seorang mukmin, innamal mu'minuna ikhwatun, atau kita sebagai seorang warga negara Indonesia sekalipun bukan muslim, kalau dia warga negara Indonesia, maka dia harus punya empati kepada Palestina. Maka orang-orang Indonesia yang anti Palestina malah pro Israel ini sebenarnya berkhianat terhadap sejarah Indonesia. Ya, mungkin mereka nggak tahu sejarah ini. Gitu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya, dan apa namanya? Janganlah kamu saling mencela, kata Allah, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan jangan memanggil dengan julukan yang buruk ya. Orang Arab disebut kadrun lah, orang Palestina dianggap pengungsi lah dan sebagainya ya, dalam makna menjelek-jelekkan mereka. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Itulah sebagai panggilan itu setelah keimanan itu orang yang fusuk, orang yang fasik ya. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat dari kebiasaan mengejek saudara-saudaranya yang lain dan tidak bertobat, ya, wa lam yatub faulaika humudz zalimun. Maka orang-orang ini fix disebut Allah sebagai orang-orang yang zalim. Ya. Naudzubillah, teman naudzubillah. Mungkin untuk malam ini karena sudah jam 21 lebih, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya dan semakin menguatkan tali ukhuwah kita dengan bangsa Palestina secara ikatan keimanan maupun juga secara historis sebagai bangsa Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Agung atas paparannya yang sangat menarik ya, sangat komprehensif terkait dengan hubungan Indonesia, Mesir, dan Palestina. Mungkin dari para peserta, para hadirin, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh melalui chat atau kolom Q&A, atau bisa langsung angkat tangan, bisa langsung raise hand. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh, boleh.
Oke, di sini Ustaz, ini ada pertanyaan dari saudara Kevin Kanaka. Assalamualaikum Ustaz, jika negara Arab, ini terkait dengan terminologi. Jika negara Arab disebut Timur Tengah, apakah Indonesia disebut Timur Timur karena lebih ke timur? Terima kasih. Ya, 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 baik. Jadi sebenarnya tidak ada Timur Tengah itu dulu disebut Timur Dekat. Dulu disebut Near East ya sebelum jadi Middle East ya. Ya dulu itu sebenarnya istilah saja. Kita kan nggak mengenal itu ya. Walal masyriq walal maghrib ya nggak ada timur dan barat karena di mata Allah semuanya sama. Ini hanya terminologi saja, istilah saja untuk menggambarkan posisinya di peta dunia. Tentu dengan kacamata kadang-kadang kita lihat dari kacamata Eropa kan merasa di barat kan, mereka katakan diri mereka the West gitu kan. Terus bangsa Asia disebut the East gitu kan. Nah, maka kemudian antara West dan East ya di tengah-tengah, makanya disebut Middle East. Kenapa bukan disebut Middle West? Gitu ya. Sama aja. Jadi cuma istilah saja. Indonesia itu kadang hanya disebut sebagai South East karena kita Asia Tenggara. Nah, sedangkan East atau Far East itu Jepang, Korea, Cina. Itu biasanya disebut dengan Far East. Jadi nggak ada istilahnya apa East East gitu. Adanya Timur Timur. Adanya Pulau Timor di timur. Nah itu Timur Timur yang sekarang disebut dengan apa namanya Timor Leste. Itu cuma istilah saja sebenarnya tidak terlalu penting sebenarnya. Itu hanya apa designasi saja. Kalau di Indonesia di Islam ya hanya disebut negara Maghrib, negara Barat itu adalah Maroko, kan? Kemudian wilayah Syarq al-Syarq ya wilayah paling timur itu Indonesia, udah gitu aja. Tapi itu pun tidak selalu dipakai. Cukup dengan penamaan bahwa kita ini adalah negeri Indonesia itu orang sudah tahu di mana posisinya. Begitu mungkin. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin sebelum sambil menunggu ada pertanyaan dari peserta, mungkin saya izin bertanya, Ustaz. Ya, Tadi kan ada diceritakan ada delegasi dari eh, apa namanya Parlemen Palestina ya, eh, ya, yang ke Indonesia tadi ke Yogyakarta. Nah, sebenarnya delegasi tersebut itu eh, apakah itu nanti ada kaitannya dengan eh, kedutaan besar Palestina ataukah itu hal yang berbeda ya, Ustaz? ya. Kalau kedutaan besar Palestina itu di tahun 90-an ya. Saya waktu itu baru tingkat 2 atau tingkat 3 gitu. Itu ketika kedutaan besar Palestina itu waktu itu masih di bawah PLO itu berdiri di Jakarta. Jadi kita baru baru punya kedutaan besar Palestina itu tahun 80-an, 80 90-an, 90 akhir, 90 awal. Saya lupa kan 92 93, 93 kayaknya karena dari perjanjian Oslo. Perjanjian Oslo itu kan miris sebenarnya. Di satu sisi harus menerima keberadaan Israel, untuk Israel menerima keberadaan Palestina. Tapi itu lebih merugikan, lebih menguntungkan Israel. Nah setelah itu barulah PLO ini punya hak untuk diberi hak bukan punya. Kalau punya hak itu dari dulu sebenarnya harusnya bangsa Palestina punya hak atas negerinya. Tapi baru diberi hak untuk mendirikan kedutaan. Makanya nanti muncul kedutaan Palestina itu di kalau di Asia Tenggara itu di Malaysia Lumpur dan di Jakarta. Itu tahun 90-an saya masih kuliah itu waktu apa namanya pembukaannya peresmiannya itu dulu persis di depan gedung Dewan Pimpinan Pusat P3 gitu. Di dekat itu tuh di belakang ini dekat dekat kereta api itu jalur kereta api yang sekarang itu di dekat Pegangsaan itu di pojok itu dulu eh, apa namanya ketika waktu itu partai di Indonesia baru masih tiga tuh kan golongan karya Golkar kemudian P3 dengan PDI belum PDIP baru PDI aja. Nah gedung P3 dan PDI itu sebelah-sebelahan tuh. Nah, di depan P3-nya itulah gedung pertama kedutaan besar Palestina di Jakarta. Jadi tidak ada hubungannya dengan Abdul Munim Mustafa Pasha.
Abdul Munim Mustafa Pasha hanya memberikan pengakuan saja, tapi tidak Indonesia belum punya perwakilan waktu itu. Karena Indonesia sendiri boro-boro punya perwakilan. Kita sendiri belum diakui sama Belanda dan belum diakui sama dunia internasional. Jadi kita juga tidak berani mengizinkan mereka buka, karena kan itu terkait dengan keselamatan mereka. Kita itu baru berani menerima kedutaan-kedutaan besar itu kan setelah kita memiliki kedaulatan. Jadi waktu itu kondisinya beda. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Eh, izin, ini ada pertanyaan Ustaz di kolom chat Iya, dari silakan. Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kondisi terakhir Syekh Husaini bagaimana ya Ustaz? Apakah jadi penjahat perang? Ya, beliau memang banyak dikejar-kejar ya waktu itu. Tapi ketika meninggal dunia beliau tidak disebut. Tapi memang beliau banyak difitnah seolah-olah kolaborator Nazi dan sebagainya. Beliau meninggal dunia tahun berapa ya? 70-an kalau tidak salah. Beliau masih sempat datang ke Bandung tahun 55 kan, diundang oleh Presiden Soekarno untuk ikut pertemuan ini, pertemuan non-blok, pertemuan bukan non-blok, itu pertemuan Asia Afrika di Bandung yang pertama tahun 1955. Itu beliau masih masih hadir itu. Kemudian 1962 pun beliau masih hadir. Saya lagi cari bukunya. Buku tentang Syarif Hussein. Syarif Hussein. Apa namanya? Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Harusnya di sini kok nggak ada. Saya pindahkan. Tidak, beliau tidak pernah ditangkap sebagai kolaborator Jerman. Karena sebenarnya tidak ada data kok. Tidak ada data yang bisa dipakai untuk itu. Oh ini dia, Philip Martin. Kita punya buku khusus The Mufti of Jerusalem. Oh, ada lagi? Eh, baik, sebenarnya belum ada pertanyaan lagi sih Ustaz. Dari teman-teman, dari peserta, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Boleh. Baik, sepertinya belum ada eh, pertanyaan lagi Ustaz. Berarti izin konfirmasi Ustaz, mungkin untuk pertemuan selanjutnya berarti lanjut era PLO sampai dengan Intifada atau bagaimana Ustaz? Benar, kalau saya lihat di sini, setelah pembahasan kita itu, kita akan bahas tahun eh, berdirinya Israel sampai dengan, bentar saya cek dulu, 49 sampai dengan 50, 47, 56, mungkin bisa sampai dengan eh, didirikannya PLO. Jadi dari berdiri Israel sampai dengan didirikannya PLO. Baru setelah itu, jadi satu kali lagi pertemuan sampai dengan PLO, baru kita ngikut yang kemarin saya kirim di WA itu. Baru satu, dua, tiga. Jadi mungkin sekitar 4 lagi baru bisa selesai. Secara kronologis. Kecuali kita mau skip ya. Kalau nggak mau skip ya nggak apa-apa. Baik Ustaz. Mungkin sebaiknya kita ngikut setelah karena biar komprehensif dan utuh begitu ya Ustaz. Iya, boleh, boleh. Oke, eh, baik ini Ustaz, izin ada pertanyaan dari Ya, Dr. Vindra. ya. Assalamualaikum Ustaz, jika tanpa dukungan negara-negara Timur Tengah, apakah ada negara lain yang saat itu mendukung Indonesia? Terima kasih. Kalau dari tahun 45, dari tahun tahun 46 sampai 49 nggak ada. Baru ada itu kan setelah Indonesia resmi diakui sama Belanda sebagai Republik Indonesia Serikat. Nah, tahun 49 ya, 29 Desember. Baru setelah itu mulai ada dukungan dari atau pengakuan dari India gitu kan, dari Myanmar, kalau dulu namanya Burma gitu, Pakistan menyusul setelah mereka kemudian pecah ya menjadi negara-negara tersebut. Tadinya kan disebut British India ya. British India. British India itu dari Pakistan, India, Bangladesh, Burma. Dulu namanya Burma, bukan Myanmar. Nah, itu ketika Inggris hengkang, maka negara-negara ini menjadi negara-negara sendiri.
Bangladesh itu dulunya disebut dengan Pakistan Timur, ya, East Pakistan. Tapi kemudian pecah juga di apa namanya diprovokasi sama India, maka jadilah negaranya itu empat tuh, Pakistan, India, Bangladesh, dan Burma. Burma menjadi Myanmar sekarang. Gitu. Jadi itu baru ada datang, baru nanti tahun berapa itu Israel datang untuk memberikan pengakuan tapi tidak diterima. Jadi kita cukup ini kok cukup apa namanya cukup tegas ya kepada Israel itu dari dulu. Jadi kita punya punya sejarah yang ini yang respectable ya, yang patut dihormati karena kita tidak mau mendapat pengakuan dari negara yang menjajah Palestina. Jadi target kita mungkin nanti untuk pembahasan berikutnya sampai dengan PLO, insya Allah. Baik Ustaz. Terima kasih. Mungkin ada saya berikan sebelum sedikit lagi 21.30 mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Ya, ada. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Ustadz. Mungkin boleh ditutup dengan doa bersama Ustadz. Dipersilakan. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama tutup ya dengan doa dan sekaligus kita doakan saudara-saudara kita di Palestina karena mereka sekarang ini justru dalam keadaan yang sangat-sangat membutuhkan doa kita, support kita. Jadi jangan pernah meremehkan kekuatan dari doanya Muslim ya, karena doa ini merupakan salah satu yang terutama kepada orang-orang yang terzalimi kita perlu mendoakan apalagi mereka kaum Muslimin yang teraniaya. Maka doa ini jangan kita remehkan ya adalah merupakan salah satu sumber kekuatan yang Allah bisa menangkan kaum Muslimin di sana karena doa-doa kita insya Allah. Jadi antara Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan tayyiban mubarakan katsiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa adhim sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله اللهم إنا نجعلك على نهور أعدائنا اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم اللهم شدد شملهم وشتت كلمتهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك من النار يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا رب العالمين اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا حاسم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم المشركين وانصرنا على قوم الصهيونيين اللهم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمرابطين في الأقصى اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في غزة يا الله يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Telah selesai kajian pada malam hari ini. Terima kasih Ustaz Deku Masodo atas waktu dan ilmunya. Terima kasih kepada para peserta atas kehadirannya. Insya Allah kajian sejarah Palestina part selanjutnya akan diadakan juga pada tanggal 17 Ahad 17 Desember Ba'da Isya sekitar jam 8 ya Ustaz ya. Insyaallah. Baik, terima kasih. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Alhamdulillah.